Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang Bapak banggakan. Pada pertemuan di semester genap ini, saya akan mencoba menyampaikan materi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di semester awal. Langsung aja ya ke materinya. Yang pertama yaitu dasar hukum pendidikan kepramukaan. Nah, ini dia dasar hukum tentang pendidikan kepramukaan yang dijalankan setiap minggunya oleh kita ya. Dasarnya coba kalian baca sendiri dari semuanya ada 13 ini. Di slide pertama nomor 1 sampai nomor 5 kakak atau bapak kasih waktu beberapa detik untuk kalian membaca. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5. Nah ini selanjutnya nomor 6 sampai 13 ya. Bapak harap kalian baca, perhatikan baik-baik ini tentang dasar hukum adanya kegiatan pramuka wajib di SMP kita atau di satuan pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditunjukkan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuan di berbagai bidang di luar bidang akademik. Nah, yang dimaksud kepribadian, minat, atau kemampuan di berbagai bidang di luar bidang akademik itu misalnya kalian memiliki suatu bakat nih, potensi kalian misalnya di bidang olahraga nih, senang bermain basket, ya kalian bisa ikut ekstrakurikuler basket. Karena kalau dalam pembelajaran di sekolah, basket itu hanya beberapa jam akan dipelajari atau diajarkan oleh gurunya. Jadi kalian bisa memiliki jam lebih di luar itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selain olahraga, ada juga tentang baris berbaris. Nah, di sini untuk baris berbaris itu ada pramuka, ada juga paskibra. Kalian akan lebih pandai baris berbaris dengan peserta didik yang lainnya kalau kalian misalnya mau ikut ke dalam ekstrakurikuler tersebut. Terus yang suka kesehatan, kami fasilitasi juga. Ada kegiatan ekstrakurikuler PMR, tapi untuk kali ini akan saya sampaikan tentang ekstrakurikuler kepramukaan. Saya rasa cukup paham ya sampai di sini mengenai tentang ekstrakurikuler. Yang kedua adalah ekstrakurikuler wajib. Apa sih yang dimaksud dengan ekstrakurikuler wajib? Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti. Awas, ingat di garis bawah ya, yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, misalnya lagi sakit atau berhalangan, bolehlah tidak ikut. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pramuka, apa sih pramuka itu? Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Terus pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan bagi siswa di satuan pendidikan, dimulai dari sekolah dasar, SDMI, sekolah menengah pertama seperti kita SMP, sekolah menengah atas atau aliyah, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah atau SMK. Pola pendidikan kepramukaan. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Pola kegiatan pendidikan kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik. Upacara meliputi upacara pembukaan dan penutupan. Jadi setiap kali kalian latihan, khususnya pramuka yang sukarela ya,
Setiap kali kita melakukan kegiatan itu selalu diawali dengan upacara pembukaan dan terakhirnya penutupan. Di sini juga udah sangat jelas sebenarnya. Anak-anak pramuka itu jauh lebih disiplin gitu. Karena dimana setiap kali latihan pasti ada upacara pembukaan dan setelah selesai pasti diadakan upacara penutupan. Keterampilan sendiri dalam kepramukaan itu dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen kepramukaan dalam bentuk pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, adapun penilaian dalam pendidikan kepramukaan itu khususnya untuk pramuka wajib ya. Kalau yang sukarela udah pastilah nilainya bakal jauh lebih ya lumayan bagus lah dibandingkan dengan yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib. Penilaian dalam bentuk pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan penilaian yang bersifat otentik mencakup penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengamatan, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan dengan menggunakan penilaian unjuk kerja. Penilaian sikap dan keterampilan menggunakan jurnal pendidik dan portofolio. Di masa pandemi seperti ini, untuk melakukan penilaian ini kayaknya agak susah dilaksanakan. Tapi kalau kita misalnya benar-benar itu sih bisa-bisa saja. Nah, untuk sementara dalam penilaian sikap ini ya dengan kalian mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler pramuka wajib setiap minggunya aja udah masuk ke dalam penilaian sikap sih. Makanya harus hadir ya setiap kali ada pramuka dan jangan lupa kalian absen di kolom komentar nama dan kelas. Bentuk kegiatan pramuka wajib apa aja sih bentuknya dalam pramuka wajib itu? Nah, di sini ada 3 ya. Ada model blok, model aktualisasi, dan reguler di gugus depan. Yang dimaksud model blok itu apa sih? Nah, dalam model blok itu wajib setahun sekali berlaku bagi seluruh peserta didik terjadwal penilaian umum. Sebenarnya model blok ini wajib diikuti oleh kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, biasanya kalau di awal tahun itu biasanya kita mengadakan upacara pindah gugus depan sekalian dengan pramuka model blok. Berhubung pada zaman sekarang sedang ada pandemi, akhirnya kita tidak melaksanakan itu model yang pertama. Yang kedua, ada model aktualisasi. Nah, ini yang terjadwal yang setiap seminggu sekali kita laksanakan. Walaupun kita melaksanakannya salah kadarnya ya, melalui web blog yang kakak buat di Pramuka SMP Wetan. Kadang kakak mengasih materi, kadang juga kakak tidak. Nah, itu yang ketiga adalah reguler di gugus depan. Nah, ini sifatnya sukarela, berbasis minat yang dimaksud yang ikut masuk ke dalam ekstrakurikuler pramuka itu sendiri atau di pangkalan kita itu biasa disebutnya dengan Pasgasus, pasukan penggalang khusus. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih selaku pembina dan pelatihnya dulu Kak Imam dan sekarang diganti Kak Yubi. Berhubung pandemi ya mereka semua diliburkan. Ya, cukup sekian materi untuk minggu pertama di semester genap ini. Kakak harap kalian bisa apa yang kakak sampaikan bisa dapat dimengerti oleh kalian semua. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Tulis nama lengkap ya, nama lengkap dan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.